Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitria dengan NIM 1986206242, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas H. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Kalau menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, boleh dipersalahkan, serta boleh diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Tanggung jawab menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing memikulnya. Jika seseorang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, maka akan ada pihak lain yang memaksanya untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab menurut para ahli yang pertama ada Abu dan Munawar 2007. Tanggung jawab adalah perbedaan antara benar dan salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Menurut Wiyoto 2001, tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Kalau menurut Skyler dan Brian 2002, tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari. Menurut Mujiono tahun 2012, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. Selanjutnya, menurut Burhanuddin 2000, tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya ada dari Britnes dalam Mardiah dan Setiawati 2014, tanggung jawab adalah tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, melakukan apa yang sudah diucapkan. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Yang kelima, tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Yang keenam, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik, termasuk dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kedelapan, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kesembilan, peduli pada kondisi baik teman maupun keluarga. Yang ke-10, bersikap tegas. Yang ke-11, menghormati dan menghargai aturan. Yang terakhir, rajin memberi apresiasi kepada siapa saja dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat dari bertanggung jawab. Adapun manfaat dari bertanggung jawab, yang pertama, dihargai orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, meningkatkan peluang dalam kesuksesan. Yang kelima, hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Oke, sekarang kita coba lihat drama dari bertanggung jawab. Waalaikumsalam. Duduk silakan. Kita mulai sekali ini kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik Bu, Bismillah.
Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, yaitu cerita tentang manusia dengan lingkungan alam. Coba kamu baca halaman 39 tentang teks eksplanasi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhan akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhan cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpan di dalam tanah dengan baik-baiknya dengan manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Oke, tadi kan udah baca tentang manusia dengan alam, yaitu teks eksplanasi. Apakah udah tahu apa itu teks eksplanasi? Oke, teks eksplanasi adalah karya ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa alam. Seperti contohnya di buku menceritakan tentang peristiwa Gunung Merapi, itu termasuk dari teks eksplanasi. Sekarang Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang teks eksplanasi. Coba silahkan kerjakan di rumah masing-masing PR halaman 42. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Silahkan rapikan alat tulisnya dan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat. Assalamualaikum. Mengisi apa ya? Lupa nulis catatannya lagi. Udah, nanti aja, main dulu aja deh. Waalaikumsalam. Duduk silakan. Kita mulai les kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kemarin kan Ibu kasih tugas, silahkan keluarin tugas yang kemarinnya ya. Ya, lupa belum ngerjain PR. Gimana nih? Tugas kamu mana? Iya Bu, maaf Bu, saya belum ngerjain PR kemarin, lupa. Nah sih, kamu kan kemarin Ibu kasih tugas. Kalau gitu silahkan kamu membersihkan halaman. Iya baik Bu. Udah ngebersihin halamannya?
Jangan diulangin lagi ya. Iya baik Bu, saya nggak akan mengulanginya lagi. Yaudah silahkan duduk. Kita lanjut pelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai siswa sepatutnya untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah guru berikan kepada kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.